saya cek dulu ya, apakah PPT-nya sudah terpampang, Pak Aris? Sudah. Oke, buat rekan-rekan semua yang menjadi peserta ya, nanti untuk materi bisa minta ke Pak Aris, saya sudah berikan ke Pak Aris untuk bisa disebarkan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan materinya. Nah, kalau misalnya mau coret-coret segala macam, kalau tidak ada di tulisan atau tidak ada di materi itu artinya ya silakan monggo kalau mau coret-coret dan bertanya gitu ya. Nah, tadi udah di-mention sama Pak Aris bahwa secara kita santai aja deh ini ya, di hari Jumat itu santai-santai. Kita akan bicara sesuatu hal yang cukup serius, ini santai tapi serius gitu loh kan. Karena bicaranya tentang strategi kan, seringkali kalau ngomongin strategi itu wah sesuatu hal yang tinggi, sesuatu hal yang tidak terjangkau, hanya dibicarakan oleh para pemilik perusahaan, eksekutif gitu kan. Sesungguhnya strategi ini dijalankan oleh semua orang sih sebenarnya di dalam konteksnya masing-masing. Nah, pada kesempatan saat ini, sesuai dengan undangan Pak Aris, saya akan sharing lah gitu kan tentang materi tentang developing strategic agility. Kalau sekitar 2 bulan atau tahun lalu ya, saya diundang sama Pak Aris bicara tentang leadership agility. Kenapa kok tetap topiknya tentang ada agility-nya gitu ya? Karena konteksnya belum berubah gitu ya. Seperti yang kita ketahui, saya tadi pagi saya barusan baca bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah resmi di tahun 2020 itu minus 2,07 kalau nggak salah. Di kuartal 4 kita masih minus 2,19 sehingga secara kumulatif kita minus 2,07. Nah, artinya Indonesia secara 3 kuartal berturut-turut resesi. Jadi resesi itu kan definisinya kalau dua kuartal berturut-turut, ini sudah 3 kuartal. Nah, moga-moga nanti kita berubah di tahun 2021 ini di semester 1. Walaupun pandeminya masih eksis dan bahkan makin tinggi ya. Seperti kita ketahui, kita sudah tembus di 1 juta di Indonesia, pandeminya sudah ada. Berita baiknya adalah vaksin sudah mulai di roll out. Jadi sekarang tugasnya Pak Menkes beserta jajarannya untuk meroll out secepat mungkin dan sebaik mungkin vaksin di seluruh Indonesia. Nggak cuma di Indonesia, tapi globally ya. Globally ini tugasnya masing-masing Menkes di masing-masing negara. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi yang serba tidak menentu masih berkelanjutan gitu kan. Nah, apa hubungannya dengan strategic agility dalam konteks korporasi gitu ya? Organisasi perusahaan kita itu tidak berdiri di ruang vakum. Makanya kenapa kemudian pada waktu diskusi dengan Pak Aris, bagaimana kalau kita bicara tentang developing strategic agility in the era of pandemic. Dan kemudian kami berdua, oke, kayaknya moga-moga cocok nih. Merupakan topik yang menarik gitu ya. Oke, seperti yang sudah di-mention sama Pak Aris, nanti kalau ada yang bertanya, monggo silahkan di chat room ya Pak Aris ya, sekalian jangan nunggu lah. Nanti kalau ada kesempatan langsung dibacakan, nanti juga ada kesempatan kalau memang dibutuhkan mau nanya langsung, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu. Bisa di chat bukan ke saya, jadi bisa saya bacakan. Okay. Ini tadi CV-nya udah nggak perlu dibacakan kembali ya. Saya ini 24 tahun bekerja, 17 tahun sebagai praktisi eksekutif, dan 6 tahun terakhir ini saya sebagai konsultan sambil nyambi jadi dosen tidak tetap sih sebenarnya, bukan fakulti yang di satu perguruan tinggi, tapi lebih kepada dosen bantu aja lah gitu ya, karena memang fokusnya tetap di konsultan. Jadi cukup banyak perusahaan yang udah saya masuki. Background saya sama dengan Pak Aris gitu ya, dulu zaman kuliah bareng-bareng sama Pak Aris nih gitu ya. Ini pokoknya lebih muda nih kelihatannya ya. Ya lebih muda Pak Aris tahun lah gitu ya. Jadi background-nya sama dengan Pak Aris juga, background-nya teknik pertambangan, tetapi sekarang masuk di strategic management leadership ya nggak apa-apa, kan artinya memperkaya perspektif lah ya. Nah sekarang saya langsung masuk lah ke, di bagian atas itu ada WA, email, website, YouTube saya. Kalau Anda mau kontak saya itu nomor-nomor, alamat-alamat yang valid itu. Nomor telepon saya nggak pernah berganti 20 tahun, jadi ketahuan saya nggak dikejar-kejar sama debt collector. Katanya begitu sih kalau nggak ganti-ganti nomor. Oke. Saya akan buka dengan sebuah kutipan dari mbahnya mbah gitu ya. Gurunya guru, maha guru dari strategi, namanya Profesor Mintzberg gitu kan, bahwa strategi is a pattern in a stream of decision gitu. Tadi di awal kan saya
sebutkan bahwa strategi ini kalau di dalam konteks perusahaan sih, wah kayaknya hal yang tinggi ya, hanya diomongkan oleh pemilik perusahaan, oleh para direksi gitu kan. Tetapi sesungguhnya di dalam konteks keseharian itu kalau menggunakan definisi Mintzberg ya, itu kita ini bergelut dalam strategi setiap hari juga loh. Karena Anda misalnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu juga, sebagai orang-orang biasa kan kita mengambil keputusan ya. Setiap hari kita mengambil keputusan. Keputusan tadi yang secara bersama-sama itu kan dinamakan stream, aliran gitu ya. Stream atau aliran itu adalah strategi gitu loh. Jadi sadar nggak sadar teman-teman adalah a strategis, seseorang yang membuat dan mengeksekusi strategi. Tentu aja dalam konteks ya. Kalau dalam konteks perusahaan, ya perusahaannya di mana orang-orang tertentu yang kemudian diminta untuk membangun sebuah strategi untuk kemudian dieksekusi oleh perusahaan. Oke, sebelum masuk ke materi deh, saya akan tampangkan lagi ini sebenarnya kenapa ada agility gitu ya. Nah ini adalah data-data yang menyatakan misalnya bahwa hampir seluruh dunia pertumbuhan itu negatif 2020 kecuali China. India diproyeksikan positif juga tapi agak kecil. Saya belum dapat data yang resmi keluarnya. Yang sudah resmi positif itu setahu saya itu baru China gitu ya. Indonesia termasuk yang minus itu. Ini jadi kondisi impact dari pandemi, yes. Jadi seluruh negara itu mengalami resesi tahunan lah, 1 tahun kan resesi 1 tahun gitu ya. Kecuali China. Terus kemudian pandeminya sendiri itu belum berhenti gitu ya. Kalau kita perhatikan bahwa menciptakan rekor nih sekarang. Khusus untuk Amerika saja karena kesembronoan Donald Trump ya. Donald Trump di awal-awal itu di sana tidak ada aturan untuk bermasker, 3M, 5M itu nggak ada gitu ya. Amerika udah mencapai lebih daripada 20 juta gitu ya. Mungkin di total dunia sekarang sudah saya belum buka Worldometer ya, mungkin sudah lebih dari 30 juta gitu. Dan korban itu masih sangat banyak gitu. Di Indonesia kan juga kita mencapai lebih dari 1 juta dengan korban lebih 20.000 ya. Kalau dulu di tahun lalu gitu ya, kita merasa COVID itu jauh banget, sekarang dekat sekali gitu ya. Kenapa dekat sekali gitu ya? Tetangga, keluarga, kawan yang kita kenal baik dan dekat itu sudah menjadi korban gitu loh. Jadi serasa makin mendekat dan mendekat gitu. Dan tadi juga saya baru baca lagi ya bahwa ada kemungkinan beberapa daerah misalnya kayak Jawa Tengah 2 hari untuk di rumah saja. Ada kemungkinan Jakarta yang zonanya merah dan hitam ini akan di lockdown untuk beberapa hari. Tadi saya sudah sempat baca tapi belum mendapatkan kepastian. Nah, pada saat lockdown dilakukan, pergerakan berhenti gitu ya. Itu kan ibaratnya kan kalau darahnya dihentikan, ya mati itu jaringan selnya. Saya punya seorang om gitu ya, beliau itu memiliki masalah bahwa pembuluh darah di kaki kiri itu tersumbat. Karena terlambat, kakinya harus diamputasi. Karena apa? Karena sel-sel kakinya mati, jadi menghitam. Begitu agak terlambat mengambil keputusan amputasi, seharusnya jari aja, beberapa jari yang diamputasi, naik ke atas, akhirnya setengah kakinya diamputasi. Karena apa? Sel-sel tidak mendapatkan oksigen dan pasokan-pasokan apapun yang dibutuhkan oleh sel untuk hidup yang berupa atau dibawa oleh darah gitu ya, mati. Gitu. Sebenarnya sama lah dengan ekonomi ya. Ini ngomong makro sedikit dulu ya sebelum nanti kita masuk ke perusahaan. Sama gitu loh. Kalau logistik, kalau pergerakan itu berhenti, maka ekonomi akan berhenti, darah nggak mengalir, ya mati gitu ya. Nah ini konteks kita sekarang mencapai titik yang baru nih. Ada kemungkinan kita akan lockdown, saya nggak tahu berapa hari. Jakarta karena tadi diumumkan kalau nggak salah daerah-daerah yang merah gitu ya, diminta daerah-daerah yang merah atau apalagi yang hitam ya, itu akan lockdown beberapa hari. Nah dalam konteks itu tadi kayak seperti aliran darah berhentilah, sehingga pasokannya nggak bisa, logistik nggak bisa berjalan.
transaksi tidak bisa berjalan dan seterusnya, dan itu akan mengakibatkan chaos gitu kan, jaringan selnya mati. Nah, ini masih akan berlangsung untuk beberapa bulan, mungkin tahun ke depan gitu ya. Diproyeksikan yang paling optimis itu 2023 baru oke gitu ya. Ada yang bilang sampai 2024 gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kondisi yang tidak menentu tadi akan mempengaruhi seluruh kehidupan di muka bumi, globally. Termasuk sekarang saya turun agak ke bawah, termasuk di dalam konteks bisnis perusahaan, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pengusaha, sebagai eksekutif, atau sebagai karyawan? Itu yang terjadi. Nah, perubahannya cepat, kita nggak pernah ngebayangin kan bahwa tahun 2020 dulu pada waktu di awal peralihan tahun baru lah, 2019 ke 2020, semua bersorak-sorak gembira menyambut tahun 2020. Orang nggak membayangkan bahwa tahun 2020 mungkin akan dicatat di dalam sejarah menjadi salah satu tahun yang paling tidak mudah globally dan di Indonesia gitu ya, dan belum berakhir sampai kini. Jadi perubahan itu cepat sekali terjadi. Nah, sekarang saya akan tarik lebih lama lagi. Perubahan-perubahan itu ternyata memang cepatnya luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak memperhatikan, karena kita ada di dalamnya, nggak sadar bahwa perubahan-perubahan di luar diri kita itu sedemikian cepat gitu ya. Kalau Anda lihat saya gitu kan, kalau Anda lihat foto saya zaman muda, pasti Anda akan kaget kan. Karena dulu saya gondrong gitu kan, orang nggak pernah ngira Pak Eko pernah gondrong gitu kan. Gantengan sekarang tuh. Ternyata sekarang bisa nggak punya rambut, itu kan artinya perubahan nggak cepat sekali, nggak terasa gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di gambar di sini ya Pak Aris ya, ini adalah gambar Jakarta di Tugu Selamat Datang ya, tahun 70-an, dan kemudian tidak beberapa lama ini gitu. Perubahannya kan luar biasa ya. Bayangkan itu, atau Anda lihat ya, mobilnya, kemudian lingkungan sekitarnya, gedung-gedung, pencahayaan itu luar biasa berubah. Perubahan cepat sekali. Perubahan sangat cepat sekali, dan seringkali kita nggak sadar terjadi perubahan dan kemudian masih menggunakan cara yang lama di dalam bekerja. Mindset yang lama, perilaku yang lama. Padahal sudah nggak cocok gitu loh. Sudah nggak relevan. Kalau ketemu sama orang tua ya, kan seringkali kita ngomong gayanya kok tua banget. Kadang-kadang saya ngomong begitu nggak salah, saya juga udah mulai tua gitu loh, sudah jelita ya, jelang 50 tahun gitu ya. Seringkali kita nggak sadar bahwa cara kita banyak hal itu sudah nggak relevan lagi. Kalau kita lihat di dalam video yang mau saya putar ini, perubahan-perubahan yang memperlihatkan bahwa perubahan di dunia itu di dalam konteks kota ya, itu dahsyatnya luar biasa. Coba kita perhatikan bersama.
Oke, saya cukupin ya. Tadi Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan semua udah ngeliat ya, bahwa bagaimana famous city in the world gitu ya, itu berubahnya luar biasa dahsyat tanpa disadari. Kemarin saya pulang ke kampung saya. Kampung saya itu di Klaten. Jadi saya ini termasuk coklat, cowok Klaten. Coklat. Lulusan dari UCLA gitu ya. University of Klaten ya, namanya di Klaten maksudnya gitu kan. Itu tahun ini belakang rumah saya itu akan ada jalan tol. Jadi jalan tol Yogyakarta Solo itu akan melewati di kampung saya. Saya bayangkan perubahannya akan sedemikian dahsyat gitu ya. Kita tahu kalau infrastruktur khususnya tol udah lewat, itu pertumbuhan ekonomi akan luar biasa dahsyat. Jadi kalau nggak ngikutin gitu, atau kalau teman-teman ya, bagi yang sudah agak lama nggak ke BSD gitu ya, udah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, kalau Anda ke BSD pasti juga akan terkaget-kaget gitu. Karena setiap tahun itu ada aja hotel baru, kantor baru yang pencakar langit, apartemen segala macam yang berdiri gitu ya. Nah itu perubahan-perubahan itu luar biasa cepat. Jadi perubahan-perubahan yang cepat itu yang tidak bisa dielakkan, itu seringkali tidak diantisipasi oleh kita di dalam perusahaan, atau perusahaannya tidak mengantisipasinya dengan baik. Nah, tadi kalau bicara tentang perubahan gitu ya, kan saya mengulangi apa yang sudah saya share dulu pada saat di Leadership Agility. Jadi perubahan tadi itu di dunia kan jargon yang paling populer namanya VUCA world. Bahwa dunia itu makin volatile, makin uncertainty, makin kompleks, dan makin ambiguity. Volatile itu apa? Perubahannya itu semakin cepat, mudah berubah. Uncertainty itu apa? Makin tidak menentu. Makin tidak menentu apa? Tingkat kepastiannya berkurang. Kalau misalnya dulu tingkat kepastian, oh kalau inflasi itu setiap tahun sekian persen, oh sekarang bisa naik turun. Atau harga tertentu, harga barang tertentu itu adalah sekian. Sekarang tingkat kepastian luar biasa. Contoh nih lah ya, uncertainty itu misalnya harga batu bara lah misalnya ya, atau harga emas gitu kan. Harga kemarin emas itu sempat naik tinggi banget gitu kan, sampai dengan 1 juta per gram kan, tahu-tahu turun, naik turun. Batu bara juga sama. Sebelumnya anjlok sama 2 tahun yang lalu sempat tembus 80 dolar per ton gitu kan. Kemudian turun anjlok sampai di 35 dolar per ton. Sekarang naik lagi. Jadi uncertainty-nya tinggi. Kemudian complexity. Kompleks itu apa? Kerumitannya bertambah. Faktor-faktornya lebih banyak. Nah, faktor-faktor itu saling berelasi, saling berhubungan, sehingga kayak benang ruwet gitu ya. Kalau Anda memiliki 2-3 benang ruwet gitu kan mudah kan untuk membetulkan, supaya meluruskan gitu ya. Tali sepatu ruwet gampang lah ya. Tapi Anda bayangkan kalau misalnya benang untuk menyulam yang banyak itu gitu, ruwet gitu kan. Waduh, membetulkannya mungkin mending beli yang baru ya, daripada udah ruwet gimana cara betulin gitu. Terus ambiguity itu tafsirnya banyak gitu kan. Tafsirnya banyak. Ada yang kondisi sepatu dibilang A, dibilang B, dibilang putih, dibilang hitam. Jadi hal itu yang membuat kemudian dunia ini makin VUCA, makin tidak menentu, dan seterusnya. Nah, menurut penelitian, itu faktor-faktor yang menentukan dunia makin VUCA itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama namanya globalization. Apa itu globalization? Globe, gitu kan. Kalau global artinya apa? Dunia menjadi mengglobal. Dunia menjadi mengglobal artinya menjadi satu. Kalau Milton Friedman menamakan the world is flat, dunia menjadi datar. Datar artinya apa? Menjadi dekat gitu ya. Menjadi dekat di dalam arti fisik. Fisik itu artinya bahwa kalau misalnya saya mau pergi ke Hong Kong gitu ya, zaman dulu naik kapal mungkin bisa berhari-hari. Sekarang kalau ke Hong Kong cuma 5 jam gitu. Itu secara fisik makin dekat. Secara non fisik gitu ya, karena adanya teknologi gitu ya, kalau mau diskusi dengan teman-teman di Hong Kong atau di belahan dunia yang lain, itu sekarang live streaming atau lewat Zoom seperti ini, itu bisa dilakukan instan gitu ya. Jadi globalisasi itu
membuat dunia menjadi dekat. Jadi desa yang menjadi seperti desa gitu. Kalau desa kan semua saling kenal dan saling terhubung. Nah, globalisasi itu salah satu yang memicu, namanya adalah teknologi. Tadi sebutin ya, teknologi. Teknologi yang memicu globalisasi dan kemudian memicu VUCA yang pertama kali, yang paling terkenal yaitu teknologi uap yang ditemukan sama James Watt gitu ya. Zaman sebelum James Watt itu kapal, misalnya kapal Mongol gitu ya, kapal Mongol, kapalnya Columbus gitu ya, Genghis Khan ya, Kubilai Khan. Kalau di kita yang terkenal lebih kenal Kubilai Khan yang pada waktu mau menyerbu Singasari ya, itu hanya menggunakan angin gitu. Jadi saya baca itu berbulan-bulan itu dari China untuk Indonesia, atau Columbus berbulan-bulan dari Eropa mau ke Amerika. Karena apa? Menggunakan angin. Ya kalau kebetulan anginnya bagus kenceng. Tapi begitu James Watt menemukan mesin uap, itu kecepatan dan kestabilan kapal itu makin bagus gitu ya. Kecepatannya makin tinggi dan manusia menciptakan kapal yang jauh lebih besar gitu ya. Gelombang teknologi berikutnya, apalagi pada saat ditemukan misalnya yang namanya pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Gitu ya. Zaman dulu mau ke Eropa dengan kapal uap pun, mau ke Eropa ke Amerika itu butuh berapa minggu gitu ya. Tetapi dengan menggunakan teknologi pesawat terbang yang komersial pertama kali sekitar tahun 1935 itu bisa dicapai dalam waktu 1 hari. Bayangkan perubahan gara-gara teknologi. Jadi dunia itu makin sempit. Apa yang terjadi di Amerika segera didengar di Eropa, segera didengar di tempat lain. Itu yang dinamakan globalization dan teknologi yang membuat dunia makin VUCA. Terus ditambah lagi nih yang saya namakan kartu liar, wild card, yang namanya pandemi. Pandemi membuat uncertainty makin tinggi. Sampai sekarang kita juga nggak pernah tahu nih sebenarnya kapan sih misalnya COVID akan berlalu gitu ya. Sekarang vaksin udah ditemukan, tapi juga sekarang keampuhan vaksin seperti apa dan kemudian roll out-nya seberapa bagus ya. Presiden Jokowi meminta Indonesia 1 tahun tuh roll out untuk 200 berapa kita sekarang? 200 sekian juta penduduk yang harus divaksin ya. Cukup waktu yang cukup panjang gitu ya. Belum bagian dulu yang lain, karena yang namanya vaksinasi itu nggak bisa cuma berlaku di 1-2 negara, kalau nggak nanti tetap menularkan gitu ya. Nah, kondisi tadi global yang sedemikian VUCA itu mengakibatkan bisnis kita, kan bisnisnya teman-teman nih, rekan-rekan semua, itu kan tidak berada di ruang vakum. Ruang vakum itu kalau kita dulu zaman SMA ya, saya masih ingat zaman SMA itu praktikum menyampurkan bahan kimia tertentu dengan bahan kimia yang lain, itu harus tertutup ruangannya atau wadahnya harus tertutup supaya apa? Tidak tercampur, terkotori oleh senyawa-senyawa lain. Itu namanya ruang vakum gitu ya. Sementara bisnis itu nggak bisa. Bisnis itu ada di ruang yang terbuka. Ruang yang terbuka yang seperti apa? Kalau menggunakan konsepnya Profesor Francis Aguilar, itu dinamakan pattern analysis. Banyak hal yang mempengaruhi di dalam bisnis. Namanya PESTEL. P-nya itu adalah political, environmental, social. Terus berikutnya adalah technological, economics, legal. Political. Kalau pemerintahnya berganti, contoh nih ya, DT diganti oleh JB, Donald Trump diganti oleh Joe Biden. Wah, itu nanti bisa berpengaruh sekali ke bisnis. Contoh yang paling sederhana adalah bisnisnya Huawei gitu ya. Huawei dulu di-ban sama DT. Nah, nanti ban-nya tetap ditarik atau enggak, itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian environmentals. Lagi yang paling ramai ini sekarang environmentals gitu ya. Negara-negara di Eropa, Amerika sekarang menyatakan bahwa kita harus melindungi ozon kita dari polusi, sehingga electric vehicle sekarang melonjak sekali. Ini menjadi tren yang luar biasa. Batu bara cenderung turun gitu ya, karena dianggap mengotori. Gitu ya. Kemudian sosial, kondisi sosial juga berpengaruh.
kondisi sosial, negara sosial kan mencakup macam-macam ya. Sosial kemasyarakatan, sosial politik, yang tadi part dari yang di atas tadi, itu mempengaruhi bisnis kita. Kita berbisnis di Jawa, Pulau Jawa, dengan berbisnis di luar Pulau Jawa, kondisi sosial akan berbeda tuh. Bagi yang pernah berbisnis di dua tempat yang berbeda ini pasti tahu maksud saya gitu ya. Tadi teknologi udah saya bahas, ekonomi juga gitu ya. Ekonomi makro tadi yang saya bilang, bisa aja gitu, itu kan urusan negara, urusan dunia, perusahaan kita tidak bisa seperti itu. Karena apa? Makro itu adalah dunia besar, mikro dunia kecil dipengaruhi oleh dunia besar. Walaupun dunia besar juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Termasuk kemudian legal. Legal ini apa? Regulasi. Tahun lalu kita rame tentang regulasi. Contoh yang ramai sekali sampai demo-demoan, misalnya Omnibus Law, itu kan regulasi legal ya. Begitu nanti diterapkan akan mempengaruhi nih, investasi akan membanjir gitu ya ke Indonesia. Nah, itu mempengaruhi lah cara kita berbisnis. Nah, itu dinamakan pastel analysis, bahwa yang namanya bisnis kita, bisnis teman-teman itu tidak bisa hidup sendiri gitu ya, tetapi tergantung oleh lingkungan di sekitarnya. Dinamakan business environment. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan penting di dalam webinar ini, diskusi kita ini. What should corporation do? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan Anda? Teman-teman sebagai eksekutif, sebagai pengusaha, atau sebagai karyawan gitu ya. Apa yang harus dilakukan ya perusahaan dalam konteks seperti ini?